Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang aturan segitiga dalam trigonometri. Jadi nanti ada beberapa subbab yang akan kita bahas, mulai aturan sinus, aturan kosinus, kemudian aturan luas segitiga. Yang akan kita bahas pertama tentang aturan sinus. Nah, ini perhatikan ada gambar lingkaran, kemudian ada apa namanya? Ada beberapa sudut di dalamnya, begitu ya. Ada segitiga ACD, ada segitiga BCD, ya. Kemudian misalkan jari-jari, jadi panjang CD itu disimbolkan dengan huruf R. Jadi ini adalah disimbolkan dengan huruf R. Kemudian A, B, dan C itu adalah panjang dari setiap sisi yang berhadapan dengan sudut. Misalkan ini A, berarti yang ini panjang A karena di depannya sudut A. Kemudian yang ini B karena depannya sudut B. Yang ini panjang BD, ini adalah panjang C, ya. Jadi panjang BC itu boleh dikatakan sebagai panjang A, panjang BC itu adalah BD itu adalah panjang C, kemudian CD itu adalah panjang B, ya. Kemudian besar dari alfa ini itu adalah setengah kali busur BC. Nah, ini berhubungan dengan dalil sudut keliling, ya. Nah, pada kasus ini BAC itu sama dengan sudut BAC, ya. Ini yang ini BAC itu sama dengan BDC, sama-sama alfanya ini dengan ini, ya, dimana nilainya adalah alfa. Nah, sekarang kalian fokus dengan segitiga C, D, dan B, ya. Sekarang fokus C, D, B. Kalian lihat di situ ada segitiga siku-siku, dimana siku-sikunya adalah di B. Masih ingat kalau kita sekarang kalian sekali lagi fokusnya dengan segitiga CDB, segitiga siku-siku CDB, ya, dimana sudut alfa itu ada di D. Nah, sekarang kalau kalian mencari sin alfa, rumusnya apa aja? Sin alfa berarti rumusnya apa? Depan sudut ya, sin alfa berarti BC toh. BC per CD, ya kan? Atau boleh kita tuliskan juga BC tadi, panjang BC tadi berarti pada kasus ini panjangnya dikatakan apa? Panjang BC tadi ini, panjang BC itu adalah panjang A. Kenapa? Karena di depan sudut A yang ini, ya. Selain di depan sudut D, dia juga di depan sudut A yang ini, makanya panjang BC itu misalkan A. Saya tuliskan aja di sini adalah A, gitu ya. Kemudian kalau saya tuliskan berarti BC itu adalah A per CD. Misalkan yang CD tetap saya tuliskan CD, boleh CD boleh. Kemudian atau karena CD itu diameter, boleh saya tuliskan 2R, ya, gitu ya. Sehingga boleh saya tuliskan lagi bahwa A itu adalah sama dengan apa ya? 2R sin alfa, ya kan. Kemudian sekarang kalian fokus dengan segitiga CAD. Sekarang coba perhatikan segitiga CAD, di mana siku-sikunya ada di A. Ini siku-sikunya ada di A. Kemudian kalian lihat pada sudut D atau beta. Maka kalau saya menuliskan sin beta, berarti rumusnya apa ya? Sin beta itu apa? Sin beta itu kan depan sudut, berarti AC, ya, AC per CD juga, ya. Nah, kalian lihat di situ AC itu berarti boleh saya tuliskan panjang B karena di depannya titik sudut B ini, ya. Sehingga boleh saya ganti AC-nya adalah B per CD-nya adalah 2R. Nah, boleh saya tuliskan bahwa B itu adalah 2R dikali sin beta.
Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi, sekarang sin gamma. Kalian lihat sudut gamma sekarang pada segitiga BDC ini. Berarti di situ panjang BD adalah C. Berarti kalau misalkan kalian lihatnya adalah pada sudut gamma, berarti rumusnya apa? BD per CD. BD per CD. Nah, BD tadi disimbolkan dengan C per 2R. Nah, pada kasus ini berarti C itu adalah sama dengan 2R kali sin gamma. Baik, misalkan ini saya simbolkan dengan ini yang satu, kemudian ini adalah yang dua, ini adalah yang tiga. Coba perhatikan sekarang dari 1, 2, dan 3. Boleh saya tuliskan untuk yang pertama, coba dilihat. Yang pertama untuk yang nomor 1. Nomor 1 ini berarti boleh saya tuliskan lagi, berarti apa aja? Berarti kan 2R sama dengan A per sin alfa, iya kan? Kemudian coba sekarang yang kedua, berarti 2R, kemudian ini 2R berarti apa? B per sin beta, ya kan? Kemudian yang ketiga coba diperhatikan, berarti ini berarti 2R sama dengan C per sin gamma. Nah, coba dari 1, 2, 3 kan semua ini kan 2R, berarti kan sama. Nomor 1 2R, nomor 2 2R, nomor 3 juga 2R, ya kan? 2R, 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 berarti 1, 2, dan 3 sama kan? Dari 1, 2, dan 3 boleh kita tuliskan bahwa maka diperoleh ya kita punya 2R sama dengan A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi ini ada rumus baru bahwa 2R itu sama dengan A per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma. Berarti nanti boleh kita ambil salah satu, boleh A per sin alfa sama dengan B per sin beta, boleh diambil salah satu seperti itu. Ya, intinya kita punya rumus baru seperti itu. Baik, misalkan saya punya contoh misalkan diberikan segitiga ABC dengan sudut A itu sama dengan besarnya misalkan 40 derajat dan sudut B itu adalah misalkan 60 derajat. Kemudian sisi A misalkan panjangnya adalah 7 misalkan. Nah, pertanyaannya tentukan kedua sisi lainnya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kalau misalkan ingin menggambarkan, misalkan kira-kira gambarnya gimana? Misalkan seperti ini ya. Ini segitiga A, B, C, di mana sudut A misalkan ini adalah 40, kemudian sudut B itu adalah 60, kemudian panjang A itu adalah 7, ini misalkan 7 cm ya, 7 cm, ini adalah 7 cm, maka kita akan mencari panjang AC atau panjang sisi B sama sisi C. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, menggunakan rumus yang tadi. Jadi kita punya persamaan atau kesamaan A per sin A, kemudian B per sin B. Ya, dari sini kita tahu bahwa A tadi panjang sisi A itu berapa aja? 7 per sin A, berarti sin 40 sama dengan
B yang kita cari sin B, sin 60. Nah, untuk yang ini karena ini bukan sudut istimewa, kita bisa menggunakan kalkulator. Sin 40 itu adalah 0,6, kemudian B per sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Berarti kita kalikan silang, berarti itu 7 dikali setengah akar 3 sama dengan 0,6B ya. Nah berarti itu 7/2 akar 3 sama dengan 0,6B. Berarti B itu adalah 7/2 akar 3 dibagi dengan 0,6. Kalau saya, tapi ini tadi 0,6 itu pembulatan ya, sebenarnya 0,642 dan seterusnya. Kalau ingin dibagi boleh, jadi ini nilainya adalah 10,1 cm. Baik, ini untuk yang panjang B. Kemudian sekarang untuk yang panjang C, kira-kira nilainya berapa? Boleh menggunakan A sin A, boleh B sin B ya, B sin B lah, misalkan B sin B sama dengan C sin C. C sin C. Cuma kita harus tahu sudut C nya itu berapa ya. Kita cari, berarti sudut C itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut A ditambah sudut B, kan gini tuh ya. Berarti ini 180 dikurangi A nya 40 ditambah ini enggak usah derajat karena ini kalau derajat itu nanti justru tidak bisa dioperasikan. 40 ditambah 60. Oke. Berarti ini adalah 180 dikurangi 100 sama dengan 80. Oke. Jadi untuk sudut C itu adalah besarnya 80B, sehingga kalau kita masukkan ke rumus B per sin B sama dengan C per sin C, berarti boleh kita tuliskan bahwa B nya itu adalah, sudah kita ketahui tadi nilainya 10,1 ya, per sin B itu adalah sin 60, kemudian C nya itu C nya belum tahu, kita tulis C, ini tadi 10,1 ya, per sin 80. Berarti boleh kita tuliskan ini 10,1 per sin 60 tadi adalah setengah akar 3 sama dengan C per dikali C per sin C, sin 80 kira-kira berapa? Ini nilainya 0,98. Sehingga di sini setengah akar 3 C itu sama dengan 10,1 dikali 0,98. Berarti pada kasus ini C sama dengan 10,1 dikali 0,98 per setengah akar 3. Boleh dicari di kalkulator kira-kira nilainya berapa. Yang di atas ini kalau ya kita kalikan, sekalian aja diubah ke dalam bentuk desimal ya, 0,989 dibagi dengan setengah akar 3 itu adalah 0,866. Nah, kira-kira ini kalau dibagi hasilnya berapa? Di sini nilainya 1,14 ini cm. Ya.
Sehingga dengan menggunakan rumus yang tadi, kita jika yang diketahui adalah hanya satu sudut, dua sudut dan satu sisi, maka kita bisa mengetahui sisi-sisi atau panjang sisi-sisi yang lain. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh penggunaan rumus yang sudah kita temukan tadi. Baik, yang perlu saya bahas lagi adalah tentang kerancuan pada penggunaan sinus. Jadi nanti ada beberapa yang barangkali ada dua jawaban, bahkan tidak ada jawaban untuk beberapa soal pada aturan sinus. Kerancuan dalam aturan sinus. Ada beberapa kasus, yaitu yang pertama, jika atau kasus satu dulu. Ini jika A, ya, panjang sisi A itu kurang dari B dikali sin A, maka tidak ada jawaban. Baik, di sini misalkan contohnya seperti ini. Diketahui sudut A itu misalkan ini saya punya misalkan 40 begitu ya, 40 derajat, kemudian B nya itu adalah misal 15 begitu, kemudian panjang sisi B, kemudian panjang sisi A itu misalkan 15 cm. Kemudian panjang sisi A itu misal 3 cm. Ya, tentukan panjang sisi yang lain. Jika terdapat segitiga ABC. Ya, kalau menemukan bentuk seperti ini kira-kira gimana misalkannya, kita coba. Ini bukan tentukan panjang sisi yang lain ya, tapi ini mencari sudut. Tentukan, misalkan langsung tembak aja, bukan biar nanti agak cepat. Tentukan besar sudut B misalkan. Sudut B jika terdapat segitiga ABC. Nah, kalau kita menggunakan rumus, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, dari sini kita boleh mencari A-nya tadi adalah 3, sin A-nya adalah sin 40, kemudian B-nya itu adalah 15 per sin B kita cari, ya, sin B. Nah, dari sini kita peroleh kira-kira jawabannya gimana. Kita cari sin 40 nya berapa. Berarti ini 3 per 0,64 ya, kemudian 15 per sin B. Nah, kita kalikan, berarti ini 3 sin B sama dengan, dikalikan silangkan ini, berarti ini 0,64 dikali dengan 15. Nah, berarti di situ sin B sama dengan 0,64 dikali 15 per 3. Kalau ini disederhanakan, berarti ini kan hilang, ini adalah 5. Berarti sin B itu sama dengan
0,64 dikali 5. Kira-kira itu hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 3, saya cari di kalkulator 3,2 ya, 3,2. Nah pertanyaannya, sin B itu yang nilainya 3,2 ada apa tidak? Kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Karena nilai sin B itu adalah antara -1 sampai 1 ya. Nah ini berarti kalau sin B itu 3,2, ini maka nilainya adalah nilainya B tidak ada ya. Kenapa? Karena batasnya ini untuk sin B ya. Jadi karena tidak ada sin B sama dengan 3,2, maka sudut B atau besar B, langsung ini aja, besar B tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah dari sini karena tidak terdefinisi, maka sudut B, jadi kesimpulan akhirnya, jadi besar B itu adalah tidak ada. Ya ini contoh kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang selanjutnya,